Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal hadirun, ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai'. Wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam. Wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wazidna ilma. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita punya kajian khusus tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu adalah dua hal. Yang pertama Isra. Isra itu artinya berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya sekitar 1.500 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan onta satu hari bisa 50 kilo. Kalau 1.500 sekitar sebulan baru sampai. Itu baru sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Belum balik. Kalau balik berarti 2 bulan. Sampai balik langsung, tidak istirahat. Itu pula. Ya Pak ya. Kalau tidak percaya Bapak cobalah pakai unta. Yang tidak percaya coba pakai. Jauh itu perjalanan. Isra. Namanya Bapak? Isra. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan? Kenapa tidak langsung saja naik ke atas Mi'raj dari Ka'bah ke Sidratil Muntaha? Kenapa kok harus mampir dulu ke Masjidil Aqsa? Ini menandakan bahwa Masjidil Aqsa itu milik tempat ibadah umat Islam. Karena Nabi Adam alaihi salam, siapa ya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini masjid apa?" Apa kata Nabi? Masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah bapak kalian, Adam alaihi salam. Jadi membangun itu sebenarnya Masjidil Haram siapa Pak? Adam. Terus Ibrahim bagaimana? Bukankah dia yang terkenal dengan membangun Masjidil Haram? Apa kata Al-Quran? Allah Nabi mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasinya dengan Ismail. Berarti kalau meninggikan pondasi, berarti pondasi sudah ada. Berarti yang membangun siapa? Yang pertama adalah Adam alaihi salam. Kenapa Adam membangun? Karena Adam merasa bahwa tempat ibadah dia butuhkan ketika setelah dia jatuh ke bumi. Dia bertobat kepada Allah, dibangunnya satu masjid namanya Masjidil Haram untuk tobat kepada Allah. Merasa tak cukup Masjidil Haram dibangun oleh Adam alaihissalam, dibangun satu lagi namanya Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya, Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab 40 tahun. Berapa jaraknya Pak? 40 tahun. Untuk apa dibangun? Untuk tempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditanya pada diri kita sendiri, apa itu?
Kalau kita tobat sudah berapa masjid kita bangun? Tidak ada kan? Nabi Adam alaihissalam berapa masjid untuk taubatnya? 2. Sampai sekarang masjid itu masih dikunjungi oleh orang. Nabi bersabda, siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1.000 kali lipat. Berapa Pak? 1.000. Bapak sholat di sini 1.000 kali sama dengan sholat subuh 1.000 kali, sama dengan sholat subuh 1 kali di Masjid Nabawi. 1 banding 3 tahun. 1 kali 3 tahun Bapak sholat di sini berjamaah sholat subuh sama dengan sholat sekali berjamaah di Masjid Nabawi. Kan 3 tahun tuh Pak. Bisa Bapak ngitung? 1.000 itu kan 1 tahun itu 365 hari. Kali 3 kan hampir 1.000 tuh kan. Kita sama kita iyain aja lah. Ya gitu. Ya ini 3 tahun itu Pak. 3 tahun tuh Pak. 3 tahun itu serius 3 tahun tuh. Hampir 3 memang lebih daripada 3 tahun ya Pak ya. 2 tahun sekian lah ya. Iya kan? Iyain aja ya. Ya 3 tahun. Tapi kalau 100.000 kalau Masjid Haram berarti kali 100. 3 tahun kali 100 berarti berapa? 300 tahun. Bapak sholat 300 tahun di sini subuh berjamaah sama dengan Bapak sholat 300 tahun berjamaah subuhnya di Masjidil Haram Mekah. 300 tahun. Makanya umat-umat yang setelah Nabi Muhammad ini kaget. Kalian kecil-kecil masuk duluan masuk surga. Kok bisa begini? Apa sebab? Karena pahala kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali salat di Masjidil Haram sama dengan 300 tahun salat di Masjidil Haram. Bayangkan sama Bapak. Itu sekali. Kalau 2 kali? Cepatlah Bapak ngitung aja lah. Kalau 3 kali? Terserah Bapak aja lah tuh hitung. Makanya Pak, makanya orang yang sholat di Masjidil Haram itu yang mau datang itu Pak, itu orang pilihan. Saya ketemu sama orang taksi, tukang taksi dia orang sana Pak, tukang taksi dia orang-orang Baduy kampung tuh, ada datang sholat asar, Pak yuk sekalian sholat, Pak sholat enggak? Apa kata tukang taksi itu? Saya udah lama enggak sholat kata dia. Ternyata ada juga orang di Mekah itu enggak sholat Pak, enggak tahu dia bahwasanya pahalanya berapa? 300 tahun, begitu 100.000. Ada juga yang nggak sholat Pak. Heran kita, kenapa orang itu nggak sholat? Berarti pilihan. Allah memilih orang-orang yang bisa datang ke sana. Banyak orang yang punya duit tapi malas. Pak pergilah ke Mekah itu Pak sholat Pak. Ndaklah ke Eropa aja lah. Mekah itu capek. Ada itu jamaah saya. Saya kalau tahu begini letihnya tawaf sa'i tidak jadi saya umrah Pak Ustaz. Lain cara gaya dia. Katanya letih tawaf dan sa'i. Kalau tahu saya tawaf dan sa'i ini letih Pak Ustaz, tidak jadi saya umrah nih Pak Ustaz. Begitu Bu. Mudah-mudahan Bapak-bapak tobat ya Pak ya. Itu. Dah itu kalau di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Aqsa berapa Pak? 500 kali. Jadi 1,5 tahun. 1,5 tahun sholat subuh di sini sama dengan satu kali sholat di Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid itu adalah masjid milik umat Islam. Apa kata Nabi SAW? La tasyuddur rihal illa an salasin. Kalian tidak dianjurkan untuk berjalan-jalan kecuali ke 3 tempat aja. Masjidil Haram, Masjidin Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, Palestina. Begitu Pak. 3 masjid itu kunjungilah. Cuman kalau Bapak pergi ke Masjidil Aqsa, kalau bisa yang tua, yang muda susah masuk. Yang muda susah masuk katanya. Saya belum pernah ke sana lagi. Saya takut ditembak.
Kemarin kabarnya berita bahwa imam besarnya Masjidil Aqsa ditangkap sama Yahudi. Orang nggak punya senjata ditangkapnya gampang lah Pak ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk taubat kepada Allah. Maka dia bangun dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bukankah yang membangunnya adalah Sulaiman? Apa kata Nabi? Sama halnya dengan Ibrahim alaihi salam, meninggikan pondasi yang sudah hancur ketika banjir Nabi Nuh alaihi salam. Berarti banjir Nabi Nuh itu luas Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pernah nampak sama Bapak dua negara dibanjiri? Berarti kalau Bapak hidup pada masa Nabi Nuh mati juga nih. Apa sebab banjirnya besar? Ikut Nabi Nuh ya? Oh ya, enggak jadi banjir, enggak jadi mati Pak, jadi mati ya. Ikutlah Nabi Nuh, ikutlah. Begitu. Jadi Pak ya, itu taubat kepada Allah. Jadi taubat kepada Allah itu bangun masjid. Dua bangun masjid, terkenal sampai sekarang. Baik, itu perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menjadi imam dari seluruh nabi yang ada. Jumlah nabi adalah, ini banyak nih Pak. Jumlah nabi berapa? 1.200 nabi. Itu nabi Pak. 1.200 nabi. Sementara rasulnya 350 rasul. Yang wajib kita imani, yang wajib kita hafal-hafal 25 saja. Nabi itu berapa Pak? 1.200 Pak? 124.000. Kan lupa pula saya. Berarti banyak Nabi itu Pak ya? Banyak Nabi itu. Nabi itu banyak. Artinya Nabi itu bedanya dengan Rasul apa? Nabi itu tidak membawa syariat baru. Dia hanya menyampaikan syariat yang sudah ada, yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sementara Rasul itu berapa? 315 Pak. Lupa lagi saya. Segitulah Pak. Lupa lagi saya hadisnya Pak. Pokoknya begitunya, 300 lebih lah. Kita sama kita maafkan aja lah, lupa-lupa dikit Pak. Ya kan? Nah itulah. Ya sekitar itulah 315 Pak ya. 150 315. Sekitar itulah. 315 rasul. Berarti dia membawa syariat baru. Yang wajib kita hafal hanya berapa Pak? 25 saja yang wajib hafal. Kalau disuruh menghafal 315 semana? Enggak hafal sama Bapak. Yang 25-nya tak hafal. Coba yang 25 hafal. 25 hafal. Satu nyanyi dulu. Yuk nyanyi. 1 2 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Wala apa nah? Itu nyanyi anak-anak. Apa lah itu? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nyanyi Raihan doh. Oh, berarti Bapak dah tua juga kalau Pak hafal. Raihan udah enggak ada lagi, udah lama dia tuh. Raihan Hijaz Pak ya. Raihan Hijaz orang Malaysia yang buat tuh. Nah, itulah Pak. Jadi 25 nabi yang wajib kita hafal. Wajib kita hafal tuh 25 nabi. Kenapa? Karena mereka perlu dicontoh secara kesabaran. Di antara 25 nabi itu ada nabi ulul azmi 5 orang. Siapa dia? Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya Pak. Begitu.
Nah, jadi sampai Nabi di Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengimami seluruh para nabi. Mungkin timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kok bisa mengimami? Bukankah nabi-nabi Adam sebelum-sebelumnya sudah meninggal? Oh, ada hadis Nabi SAW, Ruhul mu'minin jundun mujannadah. Oh, itu hadisnya. Ruh orang-orang beriman itu bersatu padu. Jadi yang Allah turunkan bukan jasad, tapi apa? Ruh. Dengan mukjizat Allah, Nabi bisa tahu. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad nih, Pak. Dia Nabi yang paling bonso, seperti saya bonso. Kok kesana pula masuknya? Pokoknya Nabi yang paling terakhir, tapi Nabi yang paling istimewa. Banyak di antara nabi-nabi itu menginginkan bahwa dia nanti menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, bangkitkan aku sebagai umat Muhammad. Makanya di akhir zaman Isa turun untuk mengulangi kembali atau untuk bahasa kerennya apa tuh? Bapaknya bahasa keren. Saya aja judulnya aja tak hafal mas saya tuh. Reaktualisasi sholat, itu baru hafal. Mengaktualisasikan lagi sholat. Tapi yang pertamanya itu mendefinisikan ulang. Itu apa bahasanya tadi ya? Itu lupa saya tuh. Bahasanya tinggi betul. Apa tadi? Apa Pak? Meredefinisi. Itu beda tuh Pak. Beda bukan itu. Ada apa nama itu Pak? Terus apa tadi itu saya cerita tuh? Apa tuh Pak? Bukan tentang Nabi Isa turun untuk kalau beraktualisasi ya Pak ya, aktualisasi. Betul tuh ya bahasa itu Pak ya. Yang salah-salah kita masuk YouTube. Apa tuh Pak? Untuk pokoknya untuk mentajdid ulang. Kan begitu bahasanya Arab jadinya lagi. Mentajdid, memperbarui ulang karena sudah lama tidak diamalkan sama orang. Datang Nabi Isa untuk mentajdid, untuk memperbarui. Ini ajaran Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Itu keinginan Nabi Isa, makanya Allah wujudkan dia turun lagi. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa kata Nabi SAW? Tidak ada seluruh umat masuk ke dalam surga kecuali yang pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang terakhir tapi minta permisi sama abang-abang. Abang-abang duluan ya abang-abang. Abang-abang nanti saya duluan. Masya Allah. Itu Bapak mungkin tahu di Mesir. Di Mesir ada sebuah kuburan. Dia orang terkenal. Hidup mungkin pada masa antara Nabi Isa. Setelah Nabi Isa dia hidup. Namanya Luqmanul Hakim. Minta kepada Allah agar jadi umat Nabi Muhammad. Padahal dia hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika banjir di Mesir, terbongkarlah kuburan. Orang tahu, entah di mana caranya orang tahu. Ini Luqmanul Hakim. Karena Nabi pernah mengatakan Luqmanul Hakim itu pendek. Luqmanul Hakim itu pendek. Hidungnya peset. Hidungnya peset. Luqmanul Hakim itu pendek. Hidungnya peset. Kulitnya hitam. Rambutnya keriting. Berarti dia orang Afrika. Terbongkar kuburan. Dilihat ia pendek. Dilihat ia peset. Dilihat ia hitam. Dilihat rambutnya ternyata keriting. Inilah Luqmanul Hakim. Kemudian dikuburkan ulang oleh umat Nabi Muhammad. Dia nanti dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ada nama surah Luqman. Itulah dia. Itu orang berkeinginan. Masa kita umat Nabi Muhammad tak ingin jadi umat Nabi Muhammad? Ingin Pak? Inginlah. Udah pasti ya. Ada juga yang tak mau, ada juga yang tak mau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak mau jadi umat Nabi Muhammad ya.
Salah satu hadisnya apa? Man la yahtamu bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin bukanlah umat Nabi Muhammad. Atau hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang bersanggup-sanggup untuk korban, dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat ke tempat salat kami. Artinya apa? Tak jadi umat Nabi Muhammad. Begitu pula. Bapak kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad, selesaikan urusan kaum muslimin. Kemudian kalau waktu kurban datang, berkorbanlah. Bapak capek ya? Bapak yang capek atau saya yang capek? Saya semangat betul pagi ini karena waktu diberikan lebih. Betul, diberikan lebih. Apa lagi Pak? Sampai sholat Bapak, sholat di mana? Di Masjidil Aqsa, diimami. Tujuannya itu adalah, kalau Bapak katakan itu adalah konferensi tingkat tinggi. Kan konferensi tingkat tinggi para nabi. Tujuannya diberikan itu adalah untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sedih Muhammad. Kan ketika itu Nabi Muhammad sedih, Pak. Meninggal pada bulan Ramadan. Istrinya Khadijah. Tahun 10 kenabian, bulan Ramadan. 6 bulan sebelum itu, 6 bulan sebelum Ramadan, apa bulannya itu Pak? Hafal bulan-bulan. Ya, hafal bulan-bulan. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 7 bulan sebelum itu berarti apa? Bulan Safar. Bulan Safar, 6 bulan ya, 6 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal juga meninggal. Meninggal siapa? Pamannya. Kalau 6 bulan sebelumnya pamannya Abu Talib. Abu Talib meninggal, Pak. Habis itu bulan Ramadan meninggal pula siapa? Khadijah. Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan di bulan Syawal. Apa sebab? Untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Bulan Rajab ya. Salah lagi deh. Berarti setahun setelah itu, bukan Syawal ya. Setahun setelah itu berarti. Kan lupa saya tuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Iya, berarti setahun. Rajab itu bulan yang keberapa? Malu saya jadinya. Bulan yang keberapa? Rajab bulan yang ke-8. 7. Berarti setahun setelah itu. Orang berarti Ramadan, kemudian sebelumnya itu adalah Safar, meninggal 2 orang yang disayangi Nabi SAW, pengayomi dakwah dari sisi politik dan sosial yang nawangi siapa? Pamannya Abu Talib. Dari sisi dana siapa dia? Khadijah. Meninggal kedua-duanya. Rasa-rasa putus kaki Nabi ini satu. Susah hidup Nabi. Orang-orang kafir makin bersangatan menyiksa Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir Nabi Muhammad dimatikan sama orang, dicekik lah. Uqbah bin Mu'aid dicekiknya lah. Matilah kau Muhammad, matilah kau Muhammad, matilah kau Muhammad, dicekiknya. Hampir mati Nabi Muhammad tu. Kalau tidak datang Abu Bakar, mati Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Hei Uqbah bin Mu'aid, kenapa kau ingin betul membunuh Muhammad ni? Tidak pernahkah dia mengambil duitmu? Tidak pernah. Pernahkah dia menipumu? Tidak pernah. Pernahkah dia berkata kasar kepadamu? Tidak pernah. Pernah dia menyakitimu? Tidak pernah. Kenapa kau sakiti dia? Aku benci dengan dia. Apa sebab kau benci dengan dia? Setan banyak dalam hatiku. Itu ajalah inti jawabannya. Cuman Uqbah bin Mu'aid dia enggak menjawab itu. Harusnya dijawabnya tuh Pak ya. Setan banyak dalam hatiku, itu ajalah jawabannya kan. Itu aja. Dah. Nabi Muhammad SAW akhirnya mengimami. Setelah mengimami seluruhnya, tentu dalam pengimamkan itu dia bertanya-tanya, tentu ada cakap-cakap siapa ya? Tanya-tanya, apa kabar Pak Adam? Pak Adam dulu bagaimana menyampaikan syariat ini? Pak Adam itu Nabi Adam. Pak Adam, kan Bapak. Bagaimana Pak menyampaikan syariat? Tentu diceritakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Tentu diceritakan oleh nabi-nabi yang jalan, diceritakan. Selesai itu bubar acara. Kan bubar acara Pak ya. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala menaruh roh-roh tadi Pak?
untuk berkumpul di Masjidil Haram? Bisa nggak Pak? Bisa lah, gampang sama Allah, apa susahnya? Itu Pak ya? Apa susahnya? Apa susahnya? Gampang sama Allah. Baik terasa nyata atau tidak terasa, tapi tidak tahu kita itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cakap-cakap. Habis itu bubar acara, masing-masing mereka menempati posisi masing-masing. Nabi Muhammad siap-siap untuk Mi'raj, naik ke atas sampai di langit pertama. Sampai di langit pertama ketemu lagi dengan Adam alaihi salam. Kan itu hadisnya panjang hadisnya. Bapak kalau kalian baca, hadis itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pada bab Isra. Pada bab apa? Isra. Itu ada hadisnya tuh. Di ayat Al-Qur'an kan banyak tuh kan. Surah Al-Isra itu di Al-Qur'annya. Kalau dia Nabi cerita itu di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik ke atas. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sebenarnya, cuman kita singkatkan. Kalau kita bacakan semua jam 9 selesai. Nah, kita cepatkan aja Pak ya. Ini inti-intinya aja. Dah, naik ke atas sampai di langit pertama, ketok pintu oleh Jibril. Apa kata Jibril? Hei penjaga pintu, bukalah pintu. Ternyata langit itu berpintu. Berpintu Pak. Berpintu. Kalau ada orang sampai ke bulan, berarti bukan di langit pertama. Sebab langit pertama itu berpintu. Tak bisa orang masuk kecuali atas izin penjaga pintu malaikat. Penjaga pintu. Berarti kalau ada orang sampai ke Mars, berarti Mars bukan langit pertama. Apa sebab? Karena dia berpintu. Karena dia berpintu. Minta izin Adam alaihissalam, bukakan pintu. Siapa engkau? Aku. Bukan Adam. Apa? Jibril. Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Apakah dia sudah diizinkan? Sudah. Baru dibuka pintu. Ketika dibuka pintu, kemudian semuanya mengucapkan salamun alaika tibtum wa tabawwa'tum manzila. Selamat atasmu wahai Nabi. Semoga kau ditempatkan posisi dengan posisi yang maha tinggi. Itu kata penjaga pintu. Dan seluruh malaikat penjaga di langit pertama mendoakan Nabi Muhammad SAW. Naik terus ke langit kedua, ketemu dengan Nabi apa Pak? Nabi apa Pak? Nah, saya lupa juga jadinya. Coba lah Pak, tolonglah Pak sedikit Pak. Nabi apa? Nabi Zakaria. Ketemu sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketemu sama Nabi Zakaria. Naik ke langit ketiga, ketemu sama Nabi. Ini kan enggak hafal nih, coba lah Pak. Nabi apa? Naik lagi, kalau kapal bela. Naik lagi ketiga, keempat, ketemu sama Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit kelima, ketemu sama Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit keenam, ketemu sama Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti yang kurang tadi PR-nya Nabi apa? 3 ya. 3 Pak, hafalin lah itu. Yusuf mungkin ya, Nabi Yusuf alaihissalam yang ketiga, Yusuf alaihissalam. Udah dapat berarti nggak jadi PR, udah nggak jadi PR. Dah ketemu. Itu semuanya tentu bercerita. Nabi-nabi itu bercerita karena Nabi Muhammad sampailah ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika kau Mi'raj bertemu dengan Allah ke Sidratil Muntaha, apakah kau bisa melihat Allah? Apa jawaban Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Kaifarah? Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Wa innahu nur. Sesungguhnya Allah itu cahaya. Walaupun aku dengan Allah itu jaraknya hanya sehasta. Maksudnya saking dekatnya. Saya tak tahu bagaimana bentuknya itu, tak tahu saya menggambarkannya. Sehasta. Jaraknya Bapak? Sehasta. Tapi bisakah melihat Allah? Tak bisa. Apa sebab? Allahu nur. Allah itu cahaya. Saya bisa membayangkan kepada Bapak, mungkin ketika Bapak melihat matahari. Bisa Bapak melihat matahari? Bisa tak? Kalau matahari mall bisa. Matahari yang betul tuh. Bisa Bapak melihat matahari? Enggak bisa. Apa sebab? Silau. Apa sebab silau? Cahaya itu ciptaan Allah, sementara Allah maha bercahaya. Nurun ala nurin kamiskatin fiha misbah.
al-misbaha fiha zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratim mubarakah. Cahaya di atas cahaya, tak bisa dilihat Allah tuh. Nanti saja Bapak kalau kepengen melihat Allah. Kapan itu? Kalau masuk surga. Itu pun kalau masuk, kalau enggak tak bisa melihat. Itu pun kalau masuk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kalian akan melihat Allah dan nikmatnya melihat Allah lebih nikmat daripada masuk surga, dan kalian melihat Allah seperti kalian melihat rembulan. Berarti melihat apa? Rembulan. Bapak pernah enggak melihat rembulan sikut-sikutan? Kalau Blackpink datang mungkin orang sikut-sikutan. Awas, lihat depan, depan. Tapi melihat Allah itu seperti melihat rembulan. Melihat rembulan Bapak sikut-sikutan enggak? Tidak, bisa dilihat dari arah mana saja. Ya Pak ya, bisa nggak Pak ya? Susah pula membayangkan sama Bapak. Ini ayatnya ayat gaib semua ya, susah ya Pak ya. Susah ya, iman semua nih Pak, susah membayangkannya Pak. Kalau nggak diterima dengan iman nih, Pak Ustadznya agak gila dikit nih, itu betul bilang Pak. Seperti Nabi Muhammad juga dibilang gila menceritakan Isra Mi'raj nih. Ya. Begitu kan. Nah, ketika sampai ke atas, kemudian Nabi SAW diberikan hadiah. Apa hadiahnya? Apa? Hadiahnya Pak? Salat. Tapi sebelum salat dialognya sangat panjang itu Pak. Sangat panjang. Assalamu alayka at-tahiyyatul. Itu kan dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Oh, segala pujian, segala keberkahan, tahiyatul mubarakatus salatu tayyibatu lillah, segala kebaikan hanya milik Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah ketika bertemu dengan Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Pak ya. Bapak kalau masukkan ke dalam hati menangis Pak tahiyat itu. Iya Pak. Assalamu alayka, oh selamat atasmu Nabi, wa rahmatullah, aku sayang kepadamu, kata Allah, wa barakatuh, Allah memberkahimu wahai Nabi. Nabi tidak egois. Nabi katakan apa? Bukan Allah, bukan untuk aku aja yang selamat tu juga untuk umatku. Assalamu alaina, selamat untuk kami umat-umatmu, wa ala ibadillahis salihin, dan seluruh hamba-hambamu yang soleh. Kan itu jawaban tuh. Banyak jawaban itu kan? Jawaban itu. Oh, itu dimajirikan dalam salat. Artinya kalau Bapak salat itu ingat bahwa Bapak ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salat begininya. Ayatul ma'atus salawatut taibatullah. Assalamualaikum ya Nabi. Kau terimalah, kalau enggak lah. Kan begitu. Lain pula cara Bapak salat tu. Salat tu yang betul-betul terima ya Allah. Aku dialog denganmu sekarang, masalahku banyak, duitku kurang, cicilanku susah bayar, tolong selesaikan Allah. Begitu caranya sama Allah tu. Masalahku banyak, selesaikan masalahku. Hatiku enggak tenang, tolong tenangkan hatiku. Kan begitu Pak salat. Betul Pak ya? Orang begitu. Habis itu turun, cepat singkat cerita Pak tuh, turun awalnya 50 sampai ke Nabi Musa alaihissalam, minta kurang kepada Allah, bolak-balik 9 kali jadi 5. Jadi 5. Baik, turun, selesai itu turun ke muka bumi. Selesai turun, apa gunanya bolak-balik gitu Pak? Itu kenapa kok ndak Allah langsung kasih 5 aja? Kenapa kok 50 dulu sehari semalam itu? Menandakan bahwa Allah itu, kalau dikasih langsung Pak, dia tak merasa bersyukur. Tapi kalau dikasih sikit-sikit, dikurangi dikit. Orang merasa, oh Allah itu baik betul. Kan gitu ya. Makanya Bapak kalau ngasih duit anak tuh jangan langsung 200.000, 1.000 dulu. 1.000 gitu. Biar tahu diuntung dia. Ya Pak ya.
Nah, habis itu turun ke muka bumi, sampai di muka bumi, kemudian dari apa tuh? Dari muka bumi langsung ke Masjidil Haram, sampai di Masjidil Haram. Pagi-pagi Nabi Muhammad bingung. Bingung bagaimana cara menceritakan kepada kaum baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Percaya enggak mereka aku Isra dan Mi'raj? Bingung. Kelihatan Nabi Muhammad nampak sama Abu Jahal. Hai Muhammad, kenapa nih? Banyak pikiran pagi ini nampak nih. Enggak pikiran. Apa kata Nabi Muhammad? Iya, ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang aku alami tadi malam. Apa peristiwanya? Isra Mi'raj. Maukah engkau ceritakan itu kepada kami? Aku kumpulkan orang banyak. Nah, dalam hati Abu Jahal apa? Mati kau Muhammad. Selesai kau ceritakan ini, kau kan takkan dipercayai oleh orang. Kau dianggap betul-betul gila. Mana ada perjalanan cepat ke Masjidil Aqsa dalam waktu hanya sekitar 5 jam atau 4 jam, habis itu naik ke atas turun ke bawah, pesawat tak ada. Pasti kau dibilang orang gila nih. Kata siapa? Abu Jahal dalam hati. Bagaimana kalau aku yang kumpulkan, kau yang cerita? Itu pula baiknya Abu Jahal nih Pak. Jadi Abu Jahal itu ada juga baiknya. Tapi baik buruk, cadik buruk namanya. Nah, mati niat busuk. Dipanggil sama Abu Jahal. Baiklah kata Nabi Muhammad, panggil sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Hai kaum muslimin yang berada di mana? Di Mekah, berkumpullah. Nabaul azim, ada cerita besar, Nabaul azim. Yang panggil Abu Jahal datang enggak kira-kira apa? Datanglah, orang terkenal. Kalau yang panggil Ustaz Roni Hidayat, datanglah ke Masjid Rahmat. Datang enggak orang, Pak? Siapa dia itu? Siapa dia itu? Tapi kalau yang manggil Abu Jahal, datang semua. Habis itu naiklah ke bukit Abu Kubais Abu Jahal. Kemudian menceritakan, Muhammad, silahkan kau naik pula, ceritakan tentang kejadian tadi malam. Naik Nabi Muhammad, 2 orang yang terkenal, tapi beda tempat. Satu di kerak neraka, satu di surga Firdaus. Tapi kedua-duanya terkenal di dunia. Satu terkenal dengan jahatnya, satu terkenal dengan baiknya. Jadi bapak kalau kepengen terkenal gampang aja, kencingi air zam-zam. Terkenal mah. Cepat nggak terkenal Pak? Cepat. Jadi kalau ingin terkenal mudah nggak Pak? Di dunia? Gampang. Ngapain? Lakukan sesuatu yang kemarin kayak di Banten tuh, memandi tak berbaju dia. Tahu Bapak? Cepat terkenal kan? Terkenal kan? Langsung terkenal di polisi kan? Orang terkenal. Tapi carilah cara yang baik untuk terkenal, Pak ya. Iya kan? Viral. Saya bisa nyerempet-nyerempet nih Pak, tolonglah Pak. Rem-rem sedikit. Saya bisa nyerempet-nyerempet. Dah lanjut, kemana lagi perginya? Dah pokoknya diceritakan sama Nabi Muhammad, aku Isra Mi'raj. Saya ceritakan seperti tadi ya, Isra Mi'raj. Yang parahnya adalah orang kafir makin yakin Muhammad gila. Gila nih Muhammad. Udah betul-betul udah kena betul nih dia. Orang kafir. Dan yang paling parah adalah orang yang beriman ragu. Ada Utsman, ada Ali, ada Umar, ada Bilal, ada Abdullah bin Mas'ud. Ada orang-orang hebat di sekitar Nabi Muhammad yang beriman jadi ragu. Nabi Muhammad cerita yang betul-betul lah nih. Jangan bikin kami pusing. Kata siapa? Kata orang beriman. Ada satu yang tidak datang ketika itu. Siapa dia? Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal? Senang hati. Selesai agama Muhammad hari ini. Selesai agama Muhammad hari ini. Tak akan ada lagi orang percaya setelah di hari ini. Dilihat-lihat. Abu Bakar mana? Abu Bakar mana? Mana Abu Bakar? Oh, dia lagi mengurus urusannya. Kalian datang ya Abu Bakar, tanya kepada Abu Bakar, apakah dia percaya kepada cerita Muhammad ini atau tidak? Dia datang ya Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad bercerita seperti ini. Menurutmu bagaimana? Apa kata Abu Bakar? Kalau itu benar cerita dari Nabi Muhammad, pasti itu benar. Itu jawaban pertama.
Jawab pertama langsung bilang begitu. Kalau Muhammad yang cerita pasti itu benar. Jangankan itu, Muhammad duduk di dekatku, ya Pak? Muhammad duduk di dekatku. Aku di samping kanannya. Kemudian setelah itu dia terdiam sejenak. Habis itu dia berkatakan, "Hai Abu Bakar, barusan turun kepadaku malaikat Jibril menyampaikan kepadaku wahyu. Inilah isinya. Aku percaya." Padahal Muhammad tidak beranjak dari tempatnya. Bapak kalau ingin diceritakan bagaimana wahyu turun bukan kepada telinga. Wahyu turun bukan terlihat oleh mata. Wahyu turun bukan terhisap oleh hidung. Wahyu turun bukan terucap oleh mulut. Tapi wahyu masuk ke dalam hati. Jadi wahyu itu Pak, kalau Bapak belajar ulumul Quran, itu wahyu masuk ke hati Pak, bukan didengar oleh telinga Pak. Bukan dilihat oleh mata berupa tulisan, bukan. Dia masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril memasukkannya ke dalam hatinya Nabi Muhammad, tapi perlu diam sejenak. Langsung hafal. Pernah tuh wahyu turun kepada Nabi Muhammad 1 juz sekaligus. Dalam waktu sejenak langsung Nabi Muhammad hafal sekali baca oleh Jibril alaihi salam. Kira-kira Bapak bisa enggak? Sekali baca langsung hafal 1 juz. Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Sekali baca langsung hafal 1 juz. Apa kata Jibril? "Hai Muhammad, bacakan apa yang sudah aku bacakan kepadamu." Nabi Muhammad membacakan seluruhnya, tak satu huruf pun yang salah. Berarti Nabi Muhammad pintar atau tak pintar? Pintarlah Nabi Muhammad. 1 juz 1 kali dengar dari Jibril alaihi salam. Saya pertanyaannya, kalau dapat sama Bapak saya kasih hadiah, makan pagi, sarapan pagi, traktir. Ada. Apa surat apakah itu yang 1 juz 1 langsung turun? Itu 3 juz itu Pak. Dia suratnya isinya 1 juz 1 surat juga. Tak Pak, itu kurang dari 1 juz. Tebak-tebak lah Pak. Pokoknya Bapak pun salah menebak dapat juga makan. Tebak aja lah dulu. Kayak gitu ya. Yalah, tebak lah. Cepat aja lah kita. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 setelah surah Al-Maidah. Itu 1 surat isinya 1 juz langsung turun kepada Nabi Muhammad. Nih, langsung hafal. Setelah Nabi Muhammad menghafal, Nabi Muhammad sempurkan para sahabat, sahabat, datang kepadaku surat ini. Coba kalian dengarkan, aku akan bacakan. Didengarkan oleh sahabat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami mendengarkan seolah-olah kami jadi patung dan bisa burung dara bertelur di atas kepala kami. Bayangkan saking khusyuknya gini. Terkezima takzim. Bapak baru saja mendengar ceramah 5 menit. Begini. Olahraga itu Pak ya. Olahraga itu ya. Atau unjurkan kaki. Terserah Pak Ustaz ngomong lah. Kami mau makan lagi lapar walaupun diberikan waktu begitu. Itu adalah Nabi Muhammad begitu. Dibacakan. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, aku coba untuk menghafalkannya. Bacakan Ibnu Mas'ud. Ya hadis Ibnu Mas'ud. Bacakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membacakan 1 huruf pun tak salah. Berarti sahabat itu pintar atau tak pintar? Pintar juga. Sekali baca hafal. Begitu Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau ada orang yang menghina sahabat, cekek kepalanya. Kepala kamu songsang nih. Hebat mereka itu mas sahabat tuh. Gitu. Cekek kepalanya itu Pak. Iya Pak ya. Luar biasa. Dah, apa lagi itu? Turun diceritakan. Apa kata Abu Bakar tadi Pak? Cerita Abu Bakar? Muhammad saja duduk di tempatnya, aku di sebelah kanannya. Dia terdiam sejenak, kemudian dia katakan wahyu turun. Ini wahyunya. Aku percaya. Apalagi Muhammad naik ke atas kemudian membawa wahyu ke bawah. Aku lebih percaya. Apa kata orang yang membawa berita? Ini gila juga nih sama Muhammad. Ini gila ya. Ditambah sama Abu Bakar, hai orang yang membawa cerita, membawa berita, hai orang yang membawa berita, aku lihat dinding ini warna kuning nih Pak, kuning atau tak kuning nih? Kuning, krem,
Oh iyalah bahasa krem, agak tinggi sedikit. Ini warnanya krem. Tapi bahasanya itu hitam putih, Pak. Macam mana caranya itu? Bahasa hadisnya hitam putih. Tak ada yang hitam di sini. Peci ini warnanya hitam. Warnanya hitam. Aku tahu warnanya hitam. Peci ini warnanya hitam. Tapi Muhammad mengatakan bahwa pecimu wahai Abu Bakar warnanya putih bukan hitam. Kalau Muhammad yang bicara ini putih, walaupun aku lihat dengan mataku hitam, aku katakan warnanya putih. Aku betulkan perkataan Muhammad, aku salahkan mulutku. Apa kata orang? Tambah gila nih. Gila lah Abu Bakar ini. Gila Abu Bakar bilang apa? Gila Abu Bakar nih. Gila nih. Karena Abu Bakar tahu Muhammad sedang dibuli di masjid di Abu Kubais. Pak, kalau lihat kalau Abu Kubais itu di Safa, Marwah, di Safa itu ada bukit yang agak tinggi sedikit itu masih Abu Kubais. Sampai sekarang itu tak dihancurkan sama orang. Apa sebab? Terlalu besar bukit itu. Kalau dihancurkan nanti kena apa? Kena Masjidil Haram nanti. Kan dihancurkan nggak bisa pakai pahat tuh, Pak. Tank kapan selesainya? Harus di bom itu. Ya kan, kalau bom kena lah Pak ya. Makanya dibiarkan ya. Maka di atas bukit Abu Kubais itu dibangun istana raja Pak ya. Nggak bisa bangun istana raja. Nah, disitulah Nabi Muhammad berdirinya dulu. Tepatnya saya tak tahu di mana pasnya. Yang penting disitulah bukit Abu Kubais mah. Nah, kamu Abu Bakar Abu Bakar merasa bahwa Muhammad sedang dibuli. Datanglah Abu Bakar ke Masjidil Haram. Dari jauh Abu Bakar berteriak, "Ya Rasulullah, telah sampai berita kepadaku kau Isra Mi'raj. Betulkah cerita itu darimu?" Apa kata Nabi Muhammad dari jauh? "Betul Abu Bakar. Itu cerita dariku wahai Abu Bakar." Apa kata Abu Bakar dari bawah? "Kalau kau yang cerita wahai Rasulullah, pasti ceritamu benar. Tak mungkin ceritamu salah." Itu keyakinan pertama Pak ya. Yang pertama. Kemudian Abu Bakar berkata setelah itu, apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, orang-orang ini sudah pernah pergi ke Masjidil Aqsa." Naik ke atas mungkin mereka tidak pernah. Karena Masjidil Aqsa mereka pernah. "Tolong ceritakan kepada kami ini ya Rasulullah, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Kalau kau memang pernah ke sana ketika Isra-nya ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Allah menggambarkan ulang kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Aku tahu bisa menceritakan tiangnya berapa, jendelanya berapa, pintunya berapa, warnanya apa. Aku ceritakan detail sekali tentang Masjidil Aqsa." Akhirnya orang beriman yakin. Orang kafir sebagian beriman. Gara-gara siapa? Abu Bakar. Kalau enggak ada Abu Bakar, Pak, dah kafir kita semua nih. Karena ketika itu siapa yang ada, Pak? Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Bilal bin Rabah, orang-orang hebat, Pak, ragu. Sementara yang tak ragu sedikit pun apa? Abu Bakar Siddiq. Apa kata sahabat? Tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi keimanannya. Kalau sholatnya bisa, kalau infaknya bisa, sedekahnya bisa, zakatnya bisa kami kalahkan, tapi imannya tak bisa. Inilah posisi Abu Bakar beda dengan kami. Posisi Abu Bakar tuh imannya beda Pak. Kalau sholatnya bisa samanya. Makanya Pak, kalau Bapak ceritakan ada buku-buku tentang apa tuh, Syekh Albani pun pernah menjelaskan itu, Syekh Utsaimin pernah menjelaskan itu. Apa? Di antara orang-orang yang hebat itu, mereka semuanya mereka sepakat bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi yang hebat, yang paling hebat adalah Abu Bakar. Tapi bukan dari sholatnya, bukan dari puasanya, bukan dari zakatnya, tapi dari apanya? Dari imannya sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Jadi gara-gara Abu Bakar itu Pak, kalau enggak Abu Bakar Pak, kafir kita semua. Akhirnya itulah bubar acara. Setelah bubar acara, orang beriman makin
percaya. Kemudian orang kafir beriman sebagiannya. Apa sebab? Karena diberikan apa? Diberikan itu gambaran itu. Terus ditambah sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? 1 hari perjalanan sampai dari sekarang ini, itu kafilah dagang kalian ke Syam itu insya Allah sampai hari ini, pagi ini sampai insya Allah. Apa sebab? Mereka sudah sampai di sana. Aku lewat, mereka sedang mencari onta merah mereka yang hilang. Aku sudah sampaikan kepada mereka, hei onta kalian yang hilang. Jadi onta itu Pak, ada ketua onta Pak, ketua onta. Jadi ketua ontanya itu yang hilang. Kalau ontanya ketuanya ini jalan, semuanya akan jalan, ikut. Ini ketuanya nih yang hilang, merah ontanya itu. Dan juga diikat selendang merah. Aku sudah sampaikan kepada mereka, onta kalian itu tuh di lembah sana, dia lepas. Tapi mereka tak dengar, kata Nabi Muhammad SAW. Aku sudah sampaikan, malahan aku minta minum ya, tapi mereka nggak dengar. Ini dalil boleh meminta sesuatu kalau orang tak ada. Saya kayak gitu dalilnya. Dalilnya gimana? Ada tetangga misalnya punya kayu dikit kan, saya butuh kayu itu. Saya dibutuhkan. Saya bilang aja pada diri saya sendiri, Pak, minta kayu ya Pak ya. Ya boleh, ambillah. Oh gitu. Itu saya jadikan dalil membolehkan itu Pak. Bapak sini diri sendiri aja Pak, tapi agak keras sedikit, mudah-mudahan yang lain dengar. Pak, saya minta kayu dikit nih Pak ya, saya butuh betul nih untuk emakku ini Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ambillah Pak Ustaz, enggak apa-apa. Oh gitu, diri sendiri. Itu dalil yang saya pakai. Karena Nabi Muhammad juga begitu. Tapi jangan pakai untuk Bapak nih, Nabi Muhammad aja nih. Saya salah tuh menyampaikan itu mah. Nah, apa kata Nabi Muhammad? Aku minta airnya, kemudian aku minum dari air tersebut. Tanyakan kepada mereka airnya habis atau tak. Tanyakan kepada mereka unta mereka ketemu dengan lembah itu atau tak. Dan insya Allah hari ini mereka sampai. Kira-kira dulu ada SMS, WA atau apa, ada enggak Pak? Saya di posisi ini, send lock. Ada tuh Pak? Ada begitu Pak? Tak ada. Tahu-tahu datang mereka, makin yakin bahwa Muhammad memang berjalan Isra dan Mi'raj. Baru ceritanya, belum lagi reaktualisasi sholatnya. Macam mana itu waktu habis? Baru sholat. Bersambung Pak ya, capek Pak ya. Alah, pulanglah Pak lagi kalau gitu. Itulah Pak ceritanya. Itu cuma mana tuh caranya tuh? Isra Mi'raj. Sedikit aja lah tentang sholat Pak. Ada hadis Abdullah apa tuh? Siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata Rabi'ah ini tentang salat ini Pak ya, tentang salat. Karena ini kan. Rabi'ah kan. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah bin Ka'ab. Aku bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di masjid Pak ya, di masjid. Kuntu abitu ma Rasulullah sallam, fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Malam hari Nabi bangun, kemudian akulah yang menyediakan seluruh kebutuhan Nabi. Mungkin dari air wuduknya, mungkin dari sejadah salatnya. Aku yang ini sajadahnya Nabi, ini airnya Nabi. Orang dulu kan tidak berkeran Pak. Bapak ini enak sekarang. Kalau ingin wuduk, pergi aja ke belakang, buka keran. Jadi kalau dulu tuh Pak pakai gerabah Pak, dibawa air tuh, dituangkan kepada Nabi. Nih, Nabi berwuduk. Setelah berwuduk Nabi berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, kau sudah bantu aku, sekarang tolong aku yang bisa bantumu. Jadi Nabi begitu Pak, tidak mau dia dibantu aja Pak, dia mau balik membantu. Apa kata Nabi? Ya Rabi'ah, salni, mintalah. Kau butuh apa? Mintalah sama aku. Begitu Nabi itu Pak. Jadi enaknya berkawan itu Pak, saling memberi, bukan diberi aja. Diberi senang hati, memberi tidak mau. Lain pula kayak tak boleh. Diberi ya, memberi ya juga. Bro enak hidup tuh Pak ya. Namanya apa Pak? Take and give. Itu bahasanya Pak ini. Ambil, kasih. Kan begitu enak Pak ya. Take and give Pak. Ya kan? Amsal nih mintalah. Kemudian Rabi'ah berkata dalam hatinya, kalau aku minta dunia,
Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dan memberikan modal sedikit kepadaku. Aku yakin pasti aku akan kaya. Ketika itu kata Rabi'ah dalam hatinya, di sana penjelasannya begitu. Ketika itu aku adalah orang yang berusia 30 tahun. Aku sudah tak punya orang tua lagi. Aku sudah tidak punya saudara lagi. Hidup sebatang kara. Orang-orang miskin hidup di sebatang kara yang tak punya rumah segala macam. Tinggal di Masjid Nabawi. Mereka makanya Rabi'ah itu tinggal di Masjid Nabawi. Hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara. Kalau aku minta dunia, pasti Nabi Muhammad kasih modal sedikit dan didoakannya pasti jadi. Kalau aku minta istri, pasti jadi. Kata siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi rugilah aku kalau aku minta dunia. Apa sebab? Karena dunia hanya sementara. Itu kan ada nyanyinya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu singkatnya aja Pak. Tapi panjangnya kan banyak itu, ya kan? Itu kan dunia itu Pak. Ya kok ya? Ya Pak ya. Aku minta dunia, rugi aku. Anak ada tuh Pak di WWA tuh Pak ya. Pak Haji Mas sedang berdiri dia. Jangan cari, kalau kalian cari apa? Cari dunia belum tentu dapat. Kalau dapat sedikit, kalaupun dapat banyak kurang puas, tidak puas. Kalaupun kau puas sebentar, tidak selama-lamanya. Tapi carilah akhirat. Nah itu pula bahasa siapa ketika Masya Allah nih ilmunya luar biasa, hikmahnya. Masuklah di situ Pak. Carilah apa? Akhirat. Kalau kau cari akhirat, kau kejar akhirat, pasti dapat. Tak ada yang tak dapat. Orang aja yang nggak mau cari akhirat tuh. Kalau dikejar pasti nggak Pak? Pasti dapat. Kalau kau dapat, pasti banyak. Kalau banyak, pasti puas. Kalau puas, abadi selama-lamanya. Begitu. Bapak udah dengar belum? Kayaknya belum dengar nih. Udah begini aja. Pasti belum ada. Kalau udah dengar biasa aja kayak Bapak ini. Baru dengar. Apalah itu tuh. Nanti saya kirimkan ke WA-nya ke Bapak. Masih ada, masih ada. Ada, Mas. Makanya baca WA tuh, lihat. Tantah aja dilihat WA. Baca yang penting. Bapak punya WA atau enggak nih? Nah, jadi begitu ya Pak ya. Dah sampai situ kan. Apa? Kan cerita Rabi'ah tadi, bukan cerita WA. Apa kata Rasul kepada Rabi'ah? Rabi'ah mintalah. Maka aku azamkan diriku, aku minta akhirat aja. Itu sahabat Pak, dia bukan minta dunia. Seperti kata Pak Haji tadi, dia enggak mau dunia, dia maunya akhirat. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, karena kau suruh aku meminta kau suruh ini enggak datang 2 kali, pasti sekali ini ya. Aku pergunakan kesempatan ini. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inni murafiqatuka fil jannah. Kalau begitu aku minta kepadamu, jadikan aku teman karibmu di surga begini. Begini di surga Pak. Nabi mendengar permintaan tadi dari berdiri Pak, terduduk Nabi. Astagfirullahaladzim, salahlah aku nih kata Nabi. Apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? Hai Rabi'ah, kau bukan Nabi, kau bukan Rasul, kau bukan siapa-siapa. Masuk Islam aja baru kemarin baru. Sholat entah baru berapa kau sholat baru. Itu bahasa saya aja. Bahasa saya aja. Tapi tidak ada dia di situ. Penjelasannya aja. Apa kata Nabi SAW? Au ghaira zalik. Bentuknya Nabi kaget itu dari berdiri jadi terduduk. Apa kata Nabi? Au ghaira zalik. Robahlah itu wahai Rabi'ah. Jangan itu berat tuh. Berat tuh. Jangan itu yang kau minta, yang lain lah sedikit. Nah, kalau surga yang sedikit nempel-nempel ke surga atau pelataran surga masih bisa nih. Tapi besi ini fasilitas Nabi didapat oleh fasilitas Rabi'ah bin Ka'ab. Robahlah Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Huwa zakah. Kalau kau suruh aku minta itu, ya itu. Tidak boleh berubah. Keras hati Pak. Ya itu huwa zakah, itu aja. Itu aja, tidak ada yang lain. Itu aja wahai Rasulullah. Keras pula hati Rabi'ah ini. Tapi keras ke akhirat boleh ya Pak ya? Huwa zakah ya Rasulullah. Au ghaira zalik, rubahlah. Huwa zakah, berulang-ulang dia bilang huwa zakah, itu aja.
Kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, a'inni. Kalau begitu buatlah aku bisa membantumu agar engkau bisa bersamaku begini di dalam surga." Apa kata Nabi SAW? Bagaimana cara membantumu ya Rasulullah agar aku bisa bersamamu? Apa kata Nabi? Bikasratis sujud. Perbanyaklah sujud. Maksudnya apa Pak? Sholat. Jadi hikmah dari hadis yang kita sampaikan ini, kita bacakan ini apa hikmahnya? Seluruh permintaan yang tinggi pun bisa terwujud dengan sholat. Tinggi kan bersama Nabi di surga kan begini tinggi tuh Pak. Surga yang tak ada lagi kecuali surga para nabi. Diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab bisa terwujud dengan sholat. Makanya Pak, kalau Pak ada masalah apa-apa Pak, masalah dunia ini remeh nih. Masalah ini remeh. Kalau Bapak tak bisa bayar cicilan, sholat aja lah. Apakah cicilan Bapak akan lunas setelah Bapak sholat? Enggak akan lunas. Enggak akan lunas. Tapi nanti Allah akan berikan jalan. Apa kata Al-Muzanni, nggak salah, Imam Al-Muzanni dari golongan Imam Asy-Syafi'i. Kami tidaklah menganggap usaha itu sebagai bentuk usaha kami yang pertama, tapi kami mencari roti, 2 potong roti, kemudian kami duduk, setelah itu kamu ibadah. Jadi gitu kan, usaha itu bukan hal yang utama, tapi berusaha penting. Sudah dapat kami bekal untuk ibadah, makan 2 potong roti, baru kami ibadah. Begitulah kami, kata siapa? Muzani begitu kata. Muzani. Jadi kalau Imam Syafi'i. Begitu Pak. Sahabat kata Imam Muzani juga begitu. Mereka sahabat adalah orang-orang yang hebat dalam berdagang. Sampai ke Indonesia mereka berdagang pada masa Utsman bin Affan. Itu ada sebagian mengatakan gitu. Utsman bin Affan. Mereka juga hebat dalam pertanian. Mereka juga, perdagangan mereka kan internasional, bukan antar kampung Pak, bukan tarkam, tapi internasional. Dagangan mereka hebat nggak mereka Pak? Hebat. Tapi mereka asadul yaum wa ruhbanul lail. Mereka jadi singa di siang hari, malam hari menjadi rahib-rahib berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita. Jangan mengandalkan usaha, tapi andalkanlah usaha dan ibadah. Itu namanya 2D, doa dan zikir itu. Doa dan usaha berarti DU. Doa dan usaha. Duit Pak ya, duit. Jadi begitulah kira-kira Pak. Jadi Bapak paham nggak Pak? Jadi kalau apa ada masalah gimana? Perginya kemana Pak? Sholat. Pergilah sholat. Masalah Bapak dengan istri Bapak macam-macam, dia doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan. Kalau tak bisa ini mati kan ini ganti dengan yang baru. Begitu. Udah bisa dia. Maaf Bu ya. Maaf Bu. Ibu juga ada nih, Ibu kalau butuh duit, ini ibu lagi sakit hati, sakit hati. Kan itu sudah diajarkan. Apa kalau butuh duit jangan minta kepada suami, minta kepada Allah, tapi di dekat suami. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, ini pandemi nih, kurang duit nih, macam mana nih Tuhan? Suami nanti bergerak begitu cara. Jadi minta sama Allah melalui sholat. Bagus-baguskan sholat, ya Pak ya. Aduh, panjang cerita kita Pak, udahlah Bapak pulang lagi ya. Nah, ada pertanyaan atau enggak Pak? Enggak ada ya? Ada enggak Pak? Ada, coba. Satu boleh. Kalau 2 tak boleh, dimarahin sama Bapak nanti. Ya, 1 boleh. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhentinya malaikat Jibril itu dikatakan Jibril sampai naik ke di langit ke-7. Di langit ke-7 dia tidak bisa naik ke atas lagi. Apa sebab? Karena memang izinnya sampai di sana. Jadi malaikat aja itu menandakan bahwa manusia itu lebih baik daripada malaikat. Nah itu pula Pak hebatnya Pak. Manusia lebih baik daripada
malaikat. Malaikat yang suci begitu itu tak sehebat dengan manusia, karena manusia punya nafsu yang dia lawan, sementara malaikat tidak punya nafsu yang dia lawan. Kita punya lawan. Orang kalau punya lawan itu Pak lebih hebat daripada ceritanya Manchester United menang 1-0 melawan Inter Milan gara-gara Inter Milan tak datang. Itu. Biarlah dikatakan orang MU menang 1-0 melawan Inter, sengit sekali. Memang sama-sama datang. Itu kan enak mendengarnya. Daripada menang 1.000 kosong tapi karena tak datang. Nah, itu kan tidak enak. Jadi karena ada lawan itu Pak, jadi ada apa Pak? Ada nilai lebih dari manusia. Dan Allah memang mengistimewakan manusia. Allah ciptakan bumi untuk siapa? Manusia. Allah ciptakan langit untuk siapa? Manusia. Berarti manusia harus lebih bersyukur daripada Pak tahu jawabannya. Jadi kalau malaikat ada yang sujud sampai hari kiamat, Bapak harusnya lebih dari itu. Kalau ada malaikat yang tasbih sampai hari kiamat, Bapak harusnya lebih dari itu. Nah, itu macam mana gitu teman? Pak renungkanlah sendiri itu. Tidak menangis Bapak renungkan. Kadang-kadang tantah aja deh mainnya, main gaplek lah, gampar kepala itu. Apa kamu buang-buang waktu? Tantah aja mainnya Pak. Apa kata ini sahabat itu? Aku tak suka sama orang yang menghilangkan waktu, bukan dia gunakan untuk dunianya dan bukan untuk digunakan untuk akhiratnya. Ada kalanya untuk dunianya, ada kalanya untuk akhiratnya. Bagi waktu baik-baik. Ini ndak terbuang percuma aja. Nonton telenovela 8 jam. Apa guna? Ada guna. Pukul kepala orang. Kamu salah hidup nih, begitu nih. Mati aja lah kamu lagi gitu. Ngabis-ngabisin nasi aja. Itu. Malaikat aja begitu, Pak. Begitu apa ya? Ada yang tawaf dari sekarang sampai hari, harusnya kita lebih dari itu. Karena semua yang Allah adakan ini untuk siapa Pak? Untuk kita. Malaikat pun untuk, malaikat itu untuk kita. Malaikat itu Pak, malaikat itu untuk kita tuh Pak. Jibril itu untuk kita, ngantarin wahyu. Malaikat rakib dan atid untuk kita, mencatat. Bapak capek-capek mencatat. Catat ini baik saya begini ya Allah, ini buruk saya begini. Capek Pak mencatat kan? Ada yang mewakilkan mencatat. Siapa tuh? Rakib, atid, tak perlu catat. Allah itu detail kalau mencatat Pak. Allah detail kalau mencatat Pak. Betul nggak detail Pak? Detail Allah mencatat. Hadis Nabi SAW mengatakan begini. Setiap kamu pergi ke masjid, langkah kaki kanan itu dinaikkan 1 derajat. Langkahkan kaki kiri, dihapus 1 keburukanmu. Bapak pernah nggak menghitung langkah kaki Bapak ke masjid? Dari rumah 1 kanan 1 kiri, 2 kanan 2 kiri. Bapak pernah ngitung nggak? Pernah ngitung nggak Pak? Sampai sekarang pernah ngitung? Langkahnya aja pernah 300 langkah. Ya, itu pun hari itu. Kalau Bapak hilang sandal, berapa tambah langkah? Kenapa itu nggak? Kenapa itu nggak? Kenapa itu nggak? Tapi Allah selalu menghitung setiap Bapak berangkat ke sini. Detail nggak Allah? Makanya Bapak kita ini tak beranilah lawan Allah. Apa sebab? Detail Allah itu Pak. Detail. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu baru remeh-temeh mau sholat Pak. Belum sholatnya lagi itu Pak. Kan remeh-temeh itu Pak. Ekstra itu bahasanya. Kan belum sholat itu. Kan belum pahala sholat itu Pak. Hanya pahala langkah. Setiap kali Bapak melangkah ke masjid, habis itu Bapak pulang ke rumah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku hadiahkan lagi untukmu. Apa? Nuzulan fil jannah. Surga, rumah di surga. Bapak berapa kali ke masjid? Berarti rumah Bapak udah banyak. Udah banyak. Makanya di dunia ini kalau Bapak tak punya rumah jangan sedih. Jangan sedih. Datang calon menantu ke rumah Bapak, Pak. Saya ingin melamar anak Bapak. Kamu sudah punya rumah, udah banyak. Mana? Di surga. Di surga. Apa sebab kau mengatakan begitu? Setiap salat berjamaah aku ke masjid, dipersiapkan Allah 1 rumah di surga. Bapak terima enggak calon menantu ngomong seperti itu?
Pasti Pak suruh pulang. Nanti kau nikah di surga, jangan di sini. Begitu ya. Jangan begitulah Pak, jangan begitulah. Begitulah. Hebat nggak Allah Pak? Itu baru ekstra, bukan pahala Kalau pahala sholat bisa lebih nggak daripada itu Pak? Pahala langkahnya aja begitu, apalagi sholatnya. Makanya Bapak sholat itu serius lah sedikit. Masa nggak serius? Ini pahalanya Bapak ekstranya aja rumah. Ekstranya Bapak rumah. Ada nggak Bapak? Siapa di antara Bapak-bapak yang sholat ke masjid, setiap kali dia sholat satu rumah untuk dia? Ada nggak itu Pak? Pasti masjid tak ada tempat lagi. Memperbesar masjid aja kita terus. Apa sebab orang banyak datang? Tapi Allah sediakan itu. Cuma dia gaib, itu pula masalahnya. Orang kalau gaib itu orang gak percaya. Entah ya ada tanda dia. Ya ada. Kalau iman kuat adalah. Tapi kalau iman tak ada, pasti mengatakan cerita bohong aja, itu mah hoax. Begitu bahasa. Udahlah Pak, pulang aja lagi ya. Capek kita ya? Udahlah, mudah-mudahan bermanfaat ceritanya Pak ya. Isra Mi'raj kita dapat cerita sedikit, salat pun kita dapat cerita serius lah ya Pak ya. Kenapa? Dunia langit untuk kita, seluruh yang ada untuk kita, tumbuh-tumbuhan binatang untuk kita. Takutlah kepada Allah, seriuslah ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk kita juga. Apalagi itu? Ya kan, apalagi itu? Ya, saya ngomong apa lagi? Coba bayangkan sama Bapak tak? Ngomong apa lagi? Coba bayangkan sama. Gimana cara Bapak Haji ngomong tuh? Surga, dunia, langit untuk kita. Binatang, tumbuh-tumbuhan untuk kita. Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk kita lagi. Terus mau ngapa lagi? Udahlah, pulang aja lagi. Udahlah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.